Di kota Jiang ada pepatah, jangan pernah singgung Qin Minglang. Kau akan langsung melihat neraka dunia. Sayang, aku tahu aku salah, sungguh. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Tuan Qin, ampuni aku. Di hari peringatan pernikahan, awalnya aku ingin menyerahkan seluruh hartaku secara cuma-cuma kepada istriku, Su Zimo. Tuan Qin, tolong ampuni aku, Tuan Qin. Namun dia berselingkuh dengan supirku. Sudah pikirkan bagaimana mau mati? Istriku, Su Zimo, adalah wanita suci terkenal di seluruh Beijing. Dia hanya makan sayur, tidak makan daging. Maaf, Minglang. Aku belum siap. Zimo, kita ini suami istri. Kamu sudah pakai celana kesucian 3 tahun. Ternyata untuk mencegahku. Aku masih dalam tahap penyucian. Jangan melanggar larangan nafsu. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Kita sudah berjanji. Setelah 3 tahun kamu keluar dari biara, kita akan punya anak. Sayang, sandinya 1314. Aku memberitahumu kata sandinya. Tapi aku masih butuh beberapa hari untuk mempersiapkan diri. Aku tidak akan memaksamu. Kapanpun merasa siap. Kita baru akan berhubungan lagi. Bos Qin, ada rapat darurat, kamu harus ke kantor sekarang. Mengerti. Sidik jari berhasil dibuka. 3 tahun pernikahan, aku selalu tidak bisa masuk ke hatinya. Sampai hari ini aku baru tahu. Ternyata kunciku ini yang salah. Aku sudah mengganti kunci celana kesucian jadi sidik jari, tadi Qin Minglang memaksaku. Bilang kodenya, aku tidak mau disentuh. Sekarang hanya kamu yang bisa membukanya. Gadis suci yang bahkan Qin Minglang tidak berani menghina. Ada di sini bersamaku. Ternyata seorang wanita cantik datang larut malam untuk minta dibuka pintu. Hatiku, dari awal sampai akhir, hanya kamu. Qin Minglang si kecil manis itu, pasti sampai mati juga tidak tahu kalau aku sudah melanggar janjiku. Sayang, kapan kamu akan cerai dengannya? Jangan khawatir, besok pesta keluarga Qin. Aku akan membuatnya keluar tangan kosong. Ingin menyerahkan seluruh harta untuk membuka hati tulus istriku. Tapi ternyata dia tengah malam malah berkonspirasi dengan selingkuhannya untuk mengambil semuanya. Sungguh konyol. Su Zimo, kamu sendiri yang menghancurkan kesempatan untuk mewarisi harta miliaran. Karena itu, setiap orang harus menanggung konsekuensi dari keputusannya sendiri. 3 hari kemudian, aku akan membuat Su Zimo kehilangan segalanya. Tuan Qin, semua bukti ada di sini. Apakah kita akan bergerak di jamuan malam ini? Sepertinya selama 3 tahun ini, aku memang terlalu memanjakan dia. Dia lupa Su family bergantung pada siapa untuk mencapai kesuksesan besar dan masuk ke kalangan keluarga kaya papan atas. Pak Qin, kita sudah mengumpulkan bukti. Bagaimana kalau kita ungkap wajah asli Su Zimo di pesta malam Qin? Wajah aslinya. Tidak perlu buru-buru. Malam ini, aku sudah mengundang semua media di kota. Ingin beri kejutan besar. Pak Qin, Anda dan Nona Susrasi, tahun ini dia kembali ke duniawi. Apakah Anda berencana memiliki ahli waris? Sepertinya harus membuat kalian kecewa. Minglang.
Tidak. Pak Qin, aku mohon padamu. Kumohon, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan hobi mesumu. Su Zimo. Tahu apa yang kamu katakan? Qin Minglang, berhenti berpura-pura. Dia melecehkan saya 3 tahun, tapi saya menanggungnya karena keluarga. Dia menjadi semakin mesum, mereka bahkan memaksa saya untuk memakainya. Dia memaksa saya memakainya setiap hari, bahkan saat mandi, untuk memuaskannya. Kebutuhan kontrol yang gila. Semua, meskipun saya hanya sopir keluarga Qin, hari ini. Berdasarkan hati nurani, harus mengatakan, saya bisa membuktikan untuk Nyonya, semua ini benar. Qin Minglang itu benar-benar imut. Wajah lain tak terlihat. Dulu banyak gadis muda kaya berusaha menikah ke keluarga Qin. Dan inilah, super kaya, itu, mirip kambing masuk kandang macan. Qin Minglang terkenal kejam di dunia bisnis. Metodenya banyak sekali. Lihat luka Nona Su ini, siapa tahu mungkin selama 3 tahun pernikahan itu, dia banyak menderita. Qin Minglang, yang kamu kunci bukan cuma tubuhku, tapi juga harga diriku, hidupku. Aku mau cerai denganmu. Semua orang sudah lihat sendiri. Beginilah wajah asli dari Presiden Qin. Presiden Qin, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda akan mengakhiri pernikahan ini dengan memberi kebebasan padanya? Aku jatuh dari tangga, berpura-pura korban KDRT. Qin Minglang, semua luka darimu. Aku mengambil semuanya dengan bunga. Presiden Qin, berita buruk, opini publik online meledak, saham grup Qin terguncang parah. Nona Su, kalau kau mau bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Apa maksudmu? Beritahu Departemen Hukum, ajukan gugatan cerai dan pencemaran nama baik. Ambil alih aset Qin Group dari keluarga Su. Termasuk semua pendapatan investasi. Putus total semua proyek kerjasama dengan keluarga Su. Ada orang seperti ini, surga terbuka dia tak mau masuk, neraka tertutup dia nekat masuk. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tanpa ampun. Kenapa Qin Minglang benar-benar berubah? Dulu, dia setuju dengan syaratku. Minta aku jangan cerai ya? Qin Minglang, jangan terlalu memaksa. Ayah mertua. Besar acaranya, tidak sabar lagi. Aku yang mengantar kepergianmu? Qin Minglang, aku tahu, di Jiangcheng ini, kamu punya kuasa penuh. Tapi hari ini aku datang, memang tidak berniat keluar. Buka peti mati. Ayah mertua. Seumur hidup kamu pelit banget. Hari ini malah bikin upacara besar-besaran, tapi tetap gak rela. Beli peti mati yang luas buat diri sendiri. Jangan banyak omong sama aku. Hari ini, kamu harus cerai anak perempuanku. Selain itu, keluar. Bagi separuh untuk putri saya. Sebagai tambahan, harus bayar 30 miliar untuk kompensasi masa muda dan kerugian mental. Kalau tidak, aku akan berbaring di sini selamanya. Biaya perceraian Tuan Qin terlalu besar, ya? Qin Minglang, 3 tahun lalu kamu paksa menikah dan ingkar janji suci. Hari ini, kamu mau mencelakai ayahku? Ternyata Nona Su dipaksa untuk bergabung dengan keluarga Qin. Tuan Qin, sekarang keluarga Su kami sudah hampir bangkrut seluruh kota Jiang. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan keluarga Su, Tuan Qin. Saya mohon pada Anda. Tuan Qin, saya benar-benar memohon pada Anda. Tuan Qin. Asalkan Anda mau turun tangan.
Saya rela memberikan diri saya untuk Anda. Benar-benar seperti pepatah, seperti ayah seperti anak. Benar-benar pasangan serigala berbulu domba yang tidak tahu berterima kasih. Tanpa saya, keluarga Su sudah bangkrut dan dilikuidasi. 159 sudah bangkrut dan dilikuidasi 3 tahun lalu. Silakan lihat semua. Qin Minglang. Hal sudah sampai sejauh ini, saham Qin. Semua gara-gara kamu. Skandal kekerasan rumah tangga jatuh drastis. Menstabilkan harga saham hari ini. Harus memberi penjelasan kepada keluarga Su. Aku sendiri akan memberi penjelasan kepada keluarga Su. Qin Minglang. Kamu, Pak Tua Su. Hari ini kita rayakan duka jadi suka. Pantek peti mati itu untukku. Keluarkan aku. Qin Minglang. apa yang mau kamu lakukan? Jelas sekali. Tidak mau bayar uang ini, menurut Pak Tua Su. Hari ini, dia harus keluar dengan posisi terbaring. Semua mitra kerja sudah lihat? Qin Minglang, Di depan semua orang, ingin membunuh Tuan Su tua. Tidak berperikemanusian. Hari ini, kita bersama-sama Mengembalikan dunia bisnis Jiangche. keadilan dan kebenaran. Grup Li mengumumkan, segera memutus kontrak dengan Qin Group. Keluarga hari ini juga memutus kontrak. Siapa lagi? Berdiri bersama. Kami juga ingin membatalkan kontrak. Dana Qin sudah saya alihkan, mitra inti malah berbalik. Qin Minglang, malam ini kamu menyerah padaku. Qin Minglang, jika tak ingin Qin bangkrut, dicemooh banyak orang. Sekarang, segera setujui semua permintaan Su. Gunakan dana lindung nilai asing. Siapkan 50 miliar. Beli semua saham grup Qin. Aku ingin keluarga Su segera bangkrut. Pemasok yang mengajukan pembatalan kontrak. Masukkan daftar hitam global grup Qin. Jangan pernah bekerja sama lagi. Kapan kamu menyiapkan dana lindung nilai luar negeri? Sudah berubah merah. Kalian semua sudah siap? Bersama keluarga Su. Hapus sepenuhnya dari kota Jiang. Su Zimo. Kamu hanya memindahkan. 1/10 dari hartaku yang terlihat, dengan uang segini. Dari mana keberanianmu untuk mencoba mengendalikanku? Nona Su. Kamu bilang dana keluarga Qin sudah habis? Suzimo, Xiao YE. Kalian telah mencelakai kami. Qin Minglang, Kamu berani menyembunyikan. ada harta yang disembunyi. Kamu sangat mengecewakanku. Su Zimo. Aku memberikanmu dan keluarga Su kesempatan, tapi kamu masih menggunakan cara paling licik untuk mendapatkan keuntungan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tidak peduli hubungan suami istri. Semua dengarkan baik-baik. Besok, ultimatum terakhir, pilihlah. Bersama keluarga Su hancur. Atau, berlutut di depan saya. Memutuskan jalan hidup sendiri. Juan Qin. Qin Minglang, karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan. Manusia harus berhati-hati pada hal terlalu sempurna. Karena tanpa celah, cahaya matahari tidak bisa masuk. Pertama kali aku bertemu Suzimo adalah di siang yang cerah. Dia menjahitkan anak-anak panti asuhan. Sebuah gaun tua yang robek. Kain yang tadinya robek-robek. Bunga mekar di tangannya. Saat itu juga, merasa gadis di depan bisa menciptakan segala keindahan. Pak Qin.
asalkan Anda bersedia membantu. Aku bersedia menyerahkan diriku pada Anda. Maka dari itu, malam bersalju saat keluarga Su bangkrut. Aku mulai tergerak. Sampai aku memberikan segalanya tanpa ragu. Tapi aku menyadari kebenaran di balik keindahan itu. Semuanya hanya kebohongan. Tuan Chin Pengakrishnan sudah tiba. Tuan Qin, rantai keuangan Su sudah benar-benar terputus. Semua proyek mereka sudah terhenti. Ini adalah surat perjanjian cerai yang sudah disiapkan. Anda bisa tanda tangan dulu. Qin Minglang, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Ingin, kalau punya kemampuan, kenapa menyerang keluarga Su? Dan juga, hentikan tekanan terhadap keluarga Su. Pulihkan semua jangan pikir tidak bercerai bisa mengendalikan aku. Aku tidak mungkin bersama kamu. Sudah sampai saat seperti ini. Dia tidak mungkin masih berpikir, saya melakukan semua ini hanya untuk memaksa dia kembali, kan? Kapan sidang perceraian? Semua sudah siap. Besok sidang pertama. Bagus sekali. Menghancurkan keluarga Sansu sebagai pembuka. Selanjutnya, aku akan mengambil kembali aset dalam pernikahan. Aku akan membuat Suzimo dipermalukan. Hancur selamanya. Cepat angkat teleponnya. Apa? Qin Minglang memblokirku. Dia jangan tahu tentang urusan kita? Tidak mungkin. Selama 3 tahun aku menyembunyikannya. Aku mengerti sekarang. Dia nggak bisa dapetin aku. Makanya dia nekat menghancurkan keluarga Su. Benar. Aku sudah jadi sopir Qin Minglang selama 3 tahun. Apapun jadwalnya, aku tahu semuanya. Dia pasti nggak akan nyangka. Wanitanya sendiri, tidak setia dengannya dan malah sama sopirnya. Ternyata benar. Qin Minglang tidak ingin menikahiku. Dia sembunyikan banyak aset. Kita bisa memanfaatkan opini publik untuk membuat Su Group menguasai Qin Group. Tidak kusangka. Dia malah membalikkan keadaan. Sayang, Tidak bisa diam saja. Keluarga Su absolut tidak boleh bangkrut. Jika keluarga Su rund ATMku hilang. Tenang saja. Aku buat Qin Minglang tahu. Uang bukan segalanya. Dia pasti akan keluar tanpa sepeser pun. Pak Qin, ada kabar buruk. Nona Su mencoba bunuh diri dengan mengiris, baru saja selesai diselamatkan di rumah sakit. Menarik. Emo. Pergi, bagaimana ayah bertahan? Jangan lakukan hal bodoh. Nyonya. Jangan berpikir pendek, cepat. Cepat lap. Pasien kehilangan banyak darah, bisa pingsan dan jatuh kapan saja. Cepat. Halo semuanya. Saya Suzimo, tanggal istri sah Qin Minglang. Maaf, aku tidak ingin mengenal kalian seperti ini. Tapi aku terpaksa. Tidak ada jalan lain. Qin Minglang. Dia telah melakukan kekerasan rumah tangga padaku dan memaksaku memakai celana kesucian selama 3 tahun. Aku benar-benar tidak tahan lagi untuk hidup seperti ini. Sayang. Sandinya 1314. Sudah memberitahu kata sandinya, tapi aku masih butuh beberapa hari untuk bersiap-siap secara mental. Aku tidak akan memaksamu. Kapanpun rela. Kapanpun, kita baru akan bersama lagi. Melihat aku ingin bercerai, kamu malah mengancam akan menghancurkan keluarga Su. Bahkan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Aku hanyalah orang biasa, hanyalah warga biasa. Tapi kali ini, walaupun aku jadi tersangka, aku tetap akan membongkar kedok Qin Minglang, wajah aslinya. Qin Minglang, serigala berbulu domba.
demi membalas dendam pada Xiao Ye, menjadikan aku sebagai dia mengutus orang untuk mematahkan kedua kakinya secara keji. Nyonya, Qin Minglang yang tak bermoral itu belum menerima hukuman hukum. jadi kita sama sekali tidak boleh menyerah. Baiklah. Mau main seperti ini? Aku layani kamu. Keluarga sekalian, aku sebenarnya orang yang menjalani hidup 3 tahun lalu menikah paksa oleh Qin Minglang melanggar janji. Sekarang, dipaksa memakai celana kesucian selama 3 tahun. Sudah kehilangan harapan untuk hidup. Kita bersih tetap bersih, percaya netizen memberi kita keadilan. Aktingmu bagus, ya. Aku bilang akan patahkan kakimu. Banyak warganet melihat ini. Mau kabur ya? Momo. Lepaskan aku. Qin Minglang, haruskah aku menyerah sepenuhnya dulu baru kamu melepaskanku? Qin Minglang. Apa kamu benar-benar pikir bisa mengendalikan segalanya? Kami punya banyak cara untuk membuatmu jatuh hancur. Kita lihat saja nanti. Qin Minglang, kamu mau apa? Aku perenggakan jangan macam-macamnya. Qin Minglang, kamu mau apa? Bertindak adil untuk kalian. Kamu membunuh orang. Sayang, kamu mau turun sendiri atau aku dorong kamu? Sayang, kamu mau turun sendiri atau aku dorong kamu? Pak, Anda baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Nona Su, Anda baik-baik saja? Qin Minglang, kamu tidak akan lolos begitu saja. Kamu pasti akan menerima akibatnya. Saham grup Qin kembali merosot. Qin Minglang dituduh membunuh istrinya. Perusahaan lain di Jiangcheng memboikot grup Qin. Qin Minglang, pria gila suka kekerasan, keluar. Nona Su, jangan takut. Kami mendukung Anda, kami akan mencari keadilan untuk Anda. Keluar sekarang. Pak Qin, mobil Anda juga dirusak, bahkan dilumuri kotoran. Pak Qin. Xiao Ye merebut kerjasama. Dia bu akhir Buton dibawa. Tolong bertindak. Beberapa hal, kalau dibuka di saat terakhir, baru jadi menarik. Permisi, Anda mengadakan konferensi pers, berniat mengundurkan diri, Pak Qin, apa ini langkah Anda? Untuk meminta maaf atas kasus kekerasan. Orang seperti Anda yang dingin dan kejam, sama sekali tidak pantas memegang jabatan ini. Pak Xiao, benarkah Anda didorong Pak Qin dari lantai atas? Apakah Anda kesini untuk menyebutkan pelakunya? Benar sekali. hari itu, aku hanya membantu Nyonya Su mengatakan beberapa kata yang adil, hampir saja dibungkam. Sebagai karyawan lama di Qin Group, aku sungguh khawatir. Masa depan grup ini. Kakak, perilakumu belakangan ini sudah sangat memengaruhi citra merek Qin Group. Saya dan pemegang saham Qin Group harus berdiskusi. Bisa sementara mencabut jabatanmu sebagai Adik, kamu sungguh mencurahkan banyak usaha untuk masa depan Qin Group. Jadi menurutmu, siapa yang lebih cocok? Aku sudah mengajukan surat, meminta posisi dipegang Nona Su, sementara menggantikan posisi presiden. Camille Setuju. Sepupu, mundurlah. Jangan merugikan Qin Group. Nona Su lebih pantas memimpin Qin Group daripada kamu. Qin Minglang, kamu telah ditinggalkan. Jika hari ini bersedia, di depan pemegang saham. Mengumumkan pengunduran diri sepenuhnya dan menebus kesalahan yang dilakukan. Kita bisa menyelesaikan ini secara... Sungguh lucu. Aku, Qin Minglang, lebih memilih mati berdiri daripada damai denganmu. Lebih suka tanpa henti.
Nona Sutsimo. Tuan Xiaoye. Pak Qin sekarang meminta saya Sekarang. untuk menyampaikan kepada surat panggilan pengadilan Pak Qin. menggugat kalian atas tuduhan perselingkuhan, skandal media sosial, dan lainnya. Sekarang. Kalian telah dituntut. Apa? Kalian punya bukti apa? Ini. Inilah buktinya. Konferensi pers grup Qin. Qin Minglang, kamu pikir hanya mengandalkan bukti palsu ini bisa menghancurkan reputasiku? Su Zimo. Air matamu tak ada harganya. Tapi harga yang harus kau bayar. Harus jelas nilainya. Kita bertemu di pengadilan. Tenang, sidang dimulai sekarang. Silakan penggugat menyampaikan tuntutan. Yang mulia, saya mengajukan permohonan dalam siaran nasional. Berdiri di pengadilan melawan Suzimo dan Xiaoye. Membuka semua kebenaran. Yang mulia hakim, semua bukti dari pihak kami ada di sini. Suzimo, kamu memaksa aku keluar rumah tanpa apa-apa, berpura-pura sendiri. Berpura-pura menjadi korban KDRT, semuanya jelas terlihat di rekaman CCTV. Qin Minglang, aku ingin pernikahan kita. Berakhir dengan damai. Aku tak menyangka kamu kejam memutarbalikkan fakta. Memalsukan video. Yang mulia hakim, saya punya saksi untuk membuktikan. Kekerasan rumah tangga Qin Ming oleh keluarga Lang terbukti. Ada saksi. Hakim. Saya bekerja di keluarga Qin 2 tahun, Tuan sering menyiksa nyonya. Saya bisa bersaksi. Bibi Zhang. Jadi kamu adalah kartu truf mereka. Suatu kali, nyonya lupa mengambil sandal, lalu Tuan membawanya ke sudut terpencil dan membenturkannya ke dinding. Tidak dibolehkan makan malam, ada lagi. Dia menyeret nyonya ke dalam ruangan, setelah itu terdengar suara cambuk keras dan suara tangisan serta permohonan nyonya. Ini bukti kejahatan Qin Minglang. Nyonya berkali-kali memaafkan dia karena hubungan suami istri. Begitu banyak laporan medis akhirnya dimusnahkan. Kalau bukan karena saya sengaja menyimpan yang ini, benar-benar tidak ada cara untuk membela keadilan nyonya. Qin Minglang benar-benar pria yang buruk. Memaksa seorang Berada di tangan. Tidak mungkin aku tidak. Nona Su, jangan menyerah. Menghadapi pelaku kekerasan rumah tangga, kamu harus menuntut dia sampai kehilangan segalanya. Suzimo. Apa yang Xiaoye katakan padamu hingga kamu rela menyakiti dirimu sendiri begitu parah? Hanya untuk ingin bercerai denganku. Dan membuka jalan untuknya? Tuan Qin, aku dan istri bersih. Dia ingin bercerai karena kegemaranmu, tidak terkait orang lain. penggugat. Di pengadilan, hanya bukti berbicara. Bukti perselingkuhan Suzimo. Ada di tubuhnya. Bukti perselingkuhan Suzimo. Ada di tubuhnya. Qin Minglang, 3 tahun kau mempermalukanku, belum cukup? Baiklah. Hari ini kita selesaikan semuanya. Semua lihat, Qin Minglang memaksaku memakai ini 3 tahun. Aku mencurigainya. Mengendalikanku, melakukan kekerasan, bahkan tubuh dan kesucianku dikunci sekotor ini. Orang seperti ini, yang memperlakukan aku seperti budak dan mengontrol segalanya, pantas berbicara soal perselingkuhan? Kunci kesucian ini hanya bisa dia buka. Jadi, dari mana ada pria kedua? Bagaimana mungkin aku selingkuh? Benar, celana kesucian ini. Kamu tahu kata sandinya, dasar menuduh kami selingkuh? Bilang saja. Tidak ada pria lain yang menyentuhmu. Gembok ini. Hanya aku yang bisa membukanya. Iya. Hanya kamu yang bisa membuka Bagus. Qin Mingrang Tidak Tahu. celana keperawanan. Aku sudah mengganti dengan kunci sidik jari. Apa yang kamu lakukan, terdakwa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku.
Sidik jari benar. Verifikasi berhasil. Apakah bukti ini cukup? Suzimo, bukankah kamu bilang kunci ini hanya aku yang bisa buka? Sudah merancang ini sebelumnya. Kamu mengganti Dengan sengaja Menjebak kalian. Kelihatannya, kalian ini sudah lihat peti mati saja masih tidak menangis. Anakku, dengarkan kata-kata wanita itu, bodohnya keterlaluan, cukup sedikit mendandani dirimu lalu bersikap perhatian padanya. dia itu. Cinta mati sama kamu. Tunggu sampai dia Uang itu semua milik kita, tenang saja. Hobi dan kebiasaannya. Semua sudah aku kasih tahu. Aku mengerti. Kalau bukan karena uang, aku beneran gak sanggup cium wajah perempuan itu. Menjijikan banget. Begitu uangnya aku pasti cari cara buat beresin dia. Bujang. Kamu itu ibunya. Jadis semua inikuma sandiwara, Tidak tahu malu. Berpura-pura korban KDRT sambil bersekongkol min. Xiao Ye, kamu mempermainkan aku, selalu mempermainkan. MOMO. Kamu harus percaya, aku nggak memanipulasi apa. Terdakwa, kendalikan emosi Anda. Pengadilan hanya mengakui bukti. Penggugat, lanjutkan. Hakim. Daftar akun ini menunjukkan selama 3 tahun, Suzimo menyalahgunakan aset keluarga Qin dan mentransfer uang kepada Xiao Ye. Bagaimana bisa? Hakim, dengan bukti di atas, saya secara resmi akan menggugat keduanya untuk mengambil kembali harta dalam pernikahan saya, totalnya 30 miliar. Selain 30 miliar harta dalam pernikahan, saya juga meminta mereka berdua untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Omong kosong. Qin Minglang, Kamu memfitnah. uang keluarga Su berasal dari kerja keras sendiri, tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Dasar bodoh. Bukankah bilang tidak ada masalah? Sekarang keluarga Su hancur, orang yang menagih utang sudah mengepung rumah lama. Minglang, aku sudah dirugikan oleh anak perempuan yang tidak. Bisakah? Demi aku yang sudah tua ini, Bantu Kelu Agas, ayah mertua, uangku dihamburkan putrimu untuk kekasihnya. Aku sekarang tidak berdaya. Tidak ada uang lagi. Keluarkan uangnya dan berikan padaku. Sekarang juga. Aku tahu. Xiao Ye, ini kamu bohongin aku, kan? Bukannya kamu bilang uang itu untuk investasi? Yang mulia hakim, aku orang yang fokus sama keluarga. Aku nggak ngerti soal pengelolaan dana. Itu Xiao Ye, semua uangnya aku kasih ke dia. Suzimo. Kamu ngomong apa sih? Bukannya uang itu jelas? diam. Minglang, Menantu baik. Momo itu sejak kecil polos dan baik hati. Dia nggak ngerti soal pengalihan dana. Dia cuma bingung, hatinya nggak jahat. Dia tuh hanya dibutakan orang jahat. Harap Anda berbesar hati. beri dia kesempatan. Talong Selamak. Tenang saja. Mulai sekarang, aku akan mendidiknya dengan keras. Sudah cukup. Pak Su, topik kekerasan dalam rumah tangga viral di internet lewat influencer di bawah perusahaan Su. Mereka siaran langsung bersamaan, menciptakan kehebohan. Minglang, kamu ngomong apa? Aku nggak paham. Nggak paham. Perlu aku kasih lihat catatan komunikasi kamu sama kepala influencer. Di pengadilan? Pas banget di situ langsung diputar. ini rencana ayah dan anak, ya? Wah, benar-benar nggak Keluarga Su pura-pura korban. Di belakang, keluarga bersekongkol menipu dan merebut harta. Yang mulia, Suzimo, Su Zhenhua, Xiao Ye, dan Zhang Guifang. Berkomplot untuk penipuan, fitnah, merebut harta dalam jumlah besar. Fakta sudah jelas. Bukti sudah sangat kuat. Mohon keputusan Anda. Itu bohong. Semua itu bohong. Kamu punya kuasa besar. Memalsukan bukti ini mudah. Jangan tertipu olehnya. Xiao Ye, kaki kamu sembuhnya cepat banget ya. Kakinya. Bukannya sudah patah? Dia kan selalu duduk di kursi roda pura-pura susah. Ternyata semua itu bohong. Diam. Momo, rekaman barusan aku dan ibuku. Semua itu bohong. Mau memecah belah kita. Jangan sampai terjebak. Bohong. Tim teknologi jaringan terkuat di dunia ada di perusahaan saya. Catatan obrolan kamu dan ibumu tentang memilih target dan menyusun rencana semuanya sudah di-backup dengan jelas. Bagaimana kamu bisa tahu, padahal aku sudah... Xiao Ye, penggelapan jabatan, penipuan, kesaksian palsu. Dan Semua kejahatan ini dijerat sisa hidupmu akan terasa berat. Tunggu saja di penjara. Menjahit mesin jahit. Pak Chin, Saya mengaku.
Ide itu dari saya, gadis itu saya yang menipu. Kalau mau, tangkap saya. Anak saya masih muda. Tolonglah, dia tidak bisa seumur hidup di penjara. Semua sudah mendengar, pelaku utama dan pembantu mengaku di depan pengadilan. Yang Mulia Hakim, silakan jatuhkan vonis. Hakim Ketua, silakan jatuhkan vonis. Ini ternyata benar. Xiao Ye, kamu selalu menipuku, kamu pria licik. Kamu dan ibumu ternyata selalu merencanakanku, kamu memakai uangku tapi masih merasa jijik padaku. Aku akan membunuhmu. Wanita. Kalau bukan karena uang bau, siapa yang mau pura-pura cinta denganmu? Uang ini seharusnya milikku. Kamu. Hakim dan terdakwa saling menuding, membuktikan kebenaran bukti. Kami meminta pengadilan untuk membuat keputusan akhir berdasarkan bukti yang ada. Tenang, silakan penggugat dan tergugat kembali ke posisi semula. Berdasarkan bukti lengkap penggugat, saya terima. Saya umumkan. Tunggu dulu. Minglang. Ingin bicara. Mengakui. Saya sengaja melukai perasaanmu, tapi saya dan Xiao Ye tidak terjadi apa-apa. Su Zmo. Sudah jadi wanita cantik, masih berpura-pura suci? Diam kamu. Semua karena kamu. Kamu menghancurkan pernikahan aku dan Minglang. Tapi aku tidak bersalah. Tidak bersalah? Kamu sudah hamil, itu yang kamu sebut tidak bersalah? Anak ini adalah bukti terbaik perselingkuhanmu. Minglang, bagaimana bisa kamu menuduhku seperti itu? Anak ini. Dia milikmu. Milikku? Su Zimo. Kamu pakai celana kesucian 3 tahun, gemboknya diganti jadi sidik jari kekasihmu. Anak ini milikku? Kamu bilang padaku, aku bikin dia hamil jarak jauh? Itu nggak mungkin. Gimana bisa? Itu nggak mungkin. Qin Minglang kamu bukan orang baik. Istrimu mengandung anakmu, tapi kamu merencanakannya. Mau mengusirnya, kamu bahkan kalah dari seorang pria sejati. Anak kandung sendiri pun kamu nggak abaikan. Baik. Sampai saat ini, kalian masih bisa berpura-pura. Yang Mulia, fakta jelas, bukti cukup. Berlarut-larut itu nggak guna. Yang Mulia, semuanya berdiri. Qin Minglang. Aku punya bukti bahwa anak itu memang milikmu. Karena Xiao Ye, dia sama sekali bukan pria sejati. Dia tidak bisa punya anak. Su Zimo, apa-apaan ini? Kamu asal bicara saja. Xiao Ye bukan pria sejati, anak ini pasti bukan darinya. Dia bahkan bukan seorang Kasim. Tubuhnya cacat. Pantas, dia mematikan lampu saat melakukan itu dan selalu mencari alasan untuk menghindar. Ternyata dia. Su Zmo. Kamu ini wanita cantik. Tidak mungkin. Kalau Xiao Ye tidak bisa membuat Su Zimo hamil, anak itu punya siapa? Apa benar itu anakku? Tenang, terdakwa Su Zimo, apakah yang kamu katakan memiliki bukti? Bukti? Suruh periksa tubuh Xiao Ye, bukankah akan tahu aku bohong atau tidak? Su Zmo. Kamu tahu dari awal, bukan? Kamu terus-menerus membohongiku. Su Zmo. Kamu perempuan, sudah tahu dari awal? Kamu terus-menerus membohongiku. Kamu yang terus membohongi aku. Tolong percaya padaku. Aku terpengaruh dan tertipu. Setelah tahu masalah fisiknya, aku merasa kasihan, jadi aku membiarkannya. Sopir Minglang. Minglang sibuk bekerja, jarang di rumah. Aku menganggap dia seperti saudari tempat curhat. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, dia dan pengasuh ternyata terus merencanakanku, menjadikanku seperti ATM mereka. Aku benar-benar bodoh. Su Zmo. Kamu bohong. Aku ini pria. Dia yang menggoda aku. Diam. Mengingat terdakwa Su Zimo mengajukan bukti baru yang penting dan bersifat pribadi, serta berkaitan dengan kondisi fisik, pengadilan memutuskan untuk menunda sidang. Selama penundaan,
Sebuah lembaga medis profesional akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap terdakwa Xiao Ye. Sidang ditunda. Tuan, tolong lepaskan celana untuk pemeriksaan. Tuan Qin, Anda mabuk, dan kata-kata Su Zimo tidak bisa dipercaya. Apakah ada cara untuk melakukan tes DNA pada anak di perut Suzimo? Memang ada caranya, bisa dilakukan tes. Namun, ini memerlukan kerjasama dari pihak ibu hamil. Jika tidak. Setelah pemeriksaan, terdakwa Xiao Ye memiliki kondisi tubuh abnormal, tidak dapat membuat wanita hamil. Kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Jadi Xiao Ye benar-benar tidak bisa membuat wanita hamil? Dia bukan pria, seperti dikebiri alam. Ya ampun, Apakah itu berarti anak Su Zimo sebenarnya adalah anak Tuan Qin? semua orang, kebenarannya terungkap. Saya dan Xiao Ye memiliki hubungan seperti saudara perempuan. Foto dan rekaman yang diberikan Ming Lang sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai bukti saya berselingkuh. Ming Lang, kamu menyalahkan saya, tapi anak itu tidak bersalah. Sejak menikah, saya jarang keluar rumah. Apa aku punya pria lain selain kamu? Benar juga ya. Bukin dulunya biarawati, selalu di rumah, bisa kenal siapa sih? Jangan-jangan Pak Qin sendiri yang punya masalah, makanya terus curigai istrinya? Su Zimo, aktoranmu benar-benar luar biasa ya. Kamu masih nggak percaya? Baiklah. Kecuali kamu juga bukan pria normal, karena suami normal mana mungkin 3 tahun. Nggak menyentuh istrinya? Ming Lang. Apakah kamu masih ingat gelang ini? 3 bulan yang lalu. Paris, Prancis. Kamu ingin mengajakku jalan-jalan. Kita ikut sebuah lelang di sana. Kenapa minum sebanyak itu? Lain kali jangan begitu lagi. Ming Lang. Password kunci itu adalah 13. 14. Hah? Malam itu kamu mabuk berat, tapi aku sangat sadar. Aku memberitahu kamu kata sandinya. Kamu juga tidak menolakku. Anak itu dibuat pada malam itu. Kamu adalah ayah dari anak itu. Jadi begini ceritanya. Kamu yakin? Anaknya digandung malam saat acara lelang itu? Aku yakin kamu mabuk berat sampai nggak bisa jalan lurus. Aku menopangmu kembali ke kamar. Kamu bertindak di luar kendali setelah mabuk, dan kekuatanmu besar. Aku. Su Zimo. Kenapa dulu aku nggak sadar kalau kamu ternyata pandai bicara banget? Tuan Qin, kaki Anda itu cedera lama. Minum alkohol malah bikin tambah nggak bisa ditahan. Ini cedera dari kecelakaan 3 tahun lalu. Cedera lama yang tersisa, terlalu lelah, alkohol, semua itu bisa memicu rasa sakit saat parah. Bahkan tidak bisa berdiri. Aku akan panggil dokter dan nyonya. Tidak perlu. Dia penakut. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Su Zimo, kamu ingin menggunakan mabuk untuk menjelekkan aku. Tapi kamu tidak tahu. Malam itu aku tidak mabuk. Aku kambuh cedera lama di kaki. Baru saja berdiri tapi... Qin Ming Lang. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa. Karena ini semakin menarik. Su Zimo. Ternyata kamu selingkuh lagi dengan pria kedua. Tunggu, tidak bisa. Habis sudah, terkunci di dalam sini. Kalau perlu besar ini yatu, aku pasti tamat. Qin Ming Lang benar-benar menemukan sesuatu? Tidak, tidak mungkin. Aku dan Ming Xuan menyembunyikannya dengan baik. Bahkan, memakai Xiao Ye sebagai pengalih perhatian. Tidak bisa. Ada apa? Bukankah kamu selalu mendukung aku untuk amal? Tidak apa-apa. Hanya saja. Ayahku juga sangat menyukai patung prajurit ini. Dia juga ingin Boleh kok. Penawar tertinggi akan menang, harga awalnya 30 juta.
Ayah, beli ini untukku. Harus memilikinya. Dari mana aku punya uang? Buku rekening keluarga Su sudah kosong. Ayah. Qin Mingxuan di dalam patung. Dia adalah ayah dari anak itu. Minglang. Sebelumnya, ayah memang bodoh. Momo sudah menyadari kesalahannya. Tolonglah demi anak-anak. Lagi pula. Kita masih keluarga, kakak sepupu. Kakak ipar sekarang sedang mengandung. Hal yang sudah lewat, biarkan. Benar, Minglang, lihatlah, keluarga Sukami dan keluarga Qin kalian selalu saling membantu. Anda bijaksanalah. Kakak sepupu, kakak ipar terpengaruh orang jahat. Dia juga korban. Anda tentunya nggak lupa, semua pengorbanan yang sudah dia lakukan untuk keluarga ini, kan? Sudah tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan. Aku tidak bisa biarkan anak ini lahir tanpa ayah. Minglang, kita mulai dari awal. Kesepakatan ini aku taruh di sini. Kamu punya waktu 1 hari untuk berpikir. Qin Minglang, kamu pikir bisa lepas dariku semudah itu? Tidak akan semudah itu. Tunggu, Minglang. Minglang, aku sadar aku salah. Aku hilas sesaat, ditipu oleh Xiao Ye. Aku selalu tahu dia bukan pria sejati. Biarkan dia mendekati aku, Minglang. Semua barang antik dan lukisan itu sudah aku ambil kembali. Segera bisa dikirim ke rumah. Membuatmu repot untuk mengambilnya kembali. Minglang. Momo sudah menyadari kesalahannya. Dia sedang mengandung anak keluarga Qin. Maafkan dia kali ini saja. Bagaimana? Iya, Minglang. Tentang investasi sebelumnya itu, apa bisa dipulihkan juga? Sekarang keluarga Su. Nggak ada jalan keluar, kakak. Bukan aku mau ngomong, kakak ipar baik sama kamu waktu kamu sakit lambung dan dirawat di rumah sakit setengah bulan. Dia jaga kamu malam, masak bubur. Semua keluarga Qin tahu. Sekarang gosip bilang kamu KDRT dan ninggalin istri. Kalau kamu cerai sekarang, sama aja menuang minyak ke api. Nanti bursa saham turun lagi. Pikirin anakmu, dia lahir tanpa ayah? Minglang, aku benar-benar salah. Demi anak. Kamu suruh aku lakukan apa saja. Sudah selesai bicara. Aku ulangi sekali lagi, hukuman untuk keluarga Su tidak akan dicabut, investasi juga tidak akan dipulihkan. Kamu bisa tetap tinggal di sini sampai anak itu lahir. Hanya itu saja. Qin Minglang. Keluarga Sukami sudah bekerja sama dengan keluarga Qin kalian selama bertahun-tahun. Kamu tega banget sih? Betul, Minglang. Di perut Momo masih ada anak keluarga Qin, loh. Kamu tega? Tega lihat keluarga Sukami bangkrut? Apa kamu nggak merasa bersalah sama Momo, sama anakmu? Ayah, ibu. Jangan bicara. Minglang sedang emosi sekarang. Tenang dulu, nanti akan baik-baik saja. Tidak perlu antar. PAK Qin. Nyonya suruh mengembalikannya. Taruh di ruang koleksi. Baik. Keadaan sekarang, Pak Qin. Sangat tidak menguntungkan. Suzimo bersikeras anak itu anak kandung Anda. Bukti tidak langsung lain. Juga mengarah pada Anda. Untuk membuktikan ini, Suzimo harus setuju tes ketuban. Mengambil DNA janin sulit, jadi harus menunggu bayi lahir untuk tes. Tapi di pengadilan, sidang banding sudah dijadwalkan, tinggal 7 hari lagi. Jika kita tidak menemukan bukti baru dalam waktu itu, yang membuktikan bayi itu bukan anak kandung Anda, atau bukti kuat perselingkuhan Suzimo, kita benar-benar bisa kalah dalam banding. Parahnya kalau dia menuduh balik. Dan memaksa tuduhan KDRT. Semua bukti Bisa saja dibatalkan. saat itu, yang Anda hadapi bukan hanya soal kompensasi, tapi juga kemungkinan dijebloskan ke penjara atas tuduhan KDRT. Satu hal bisa memengaruhi semuanya. Menarik. Jangan beri dia kesempatan untuk balas. Dalam 7 hari, temukan pria itu untukku. Minglang. Kamu sudah kembali. Minglang. Aku tahu masih marah. Malam ini, biarkan aku menemanimu dengan baik. Aku tanya lagi sekali.
Anak dalam perutmu? Ini benar-benar milikku. Tentu saja milikmu. Kamu hamil. Tidur terpisah baik untukmu dan bayi. Mulai malam ini, kamu tidur di kamar tamu. Minglang. Sekarang bahkan menyentuhku pun kamu nggak mau? Tenang dulu, ya. Biarkan aku. Biar aku bantu tenangkan amarahmu. Lepaskan dia. Juanqin. Mau selamatkan dia? Uang tidak cukup. Kamu harus berlutut dulu, lalu biarkan kami patahkan satu kaki kamu, baru kami akan melepaskan dia. Qin Minglang dulu berjaya di Jiangcheng. Ternyata juga cuma seorang pecundang yang berlutut demi wanita. Dulu, aku rela nyawaku untuk melindungi wanita, tapi sekarang, dia malah dengan sengaja merencanakan semuanya. Mau mengirimku ke neraka? Tidak peduli siapa kamu. Aku akan menyeretmu keluar sendiri. Apa yang kalian lakukan padaku, akan kubalas 100 kali lipat. Di mana Nyonya? Nyonya kurang selera makan, bilang tidak ingin makan. Selera makannya kurang baik? Nyonya akhir-akhir ini sepertinya sedang terobsesi dengan melukis. Seharian di ruang koleksi, katanya ingin meniru lukisan-lukisan itu. Benda antik, baik menenangkan bayi. Seharian penuh di ruang koleksi? Iya, Tuan. Tunggu sebentar. 2 porsi. Iya, Pak. Nyonya memerintahkan 2 porsi karena melukis di ruang koleksi melelahkan dan mudah lapar. Mengerti. Letakkan camilan, lanjut kerja. Kalau camilan ini, Akan kubawa sendiri. Sangat erat. Minglang, Kenapa kamu datang? aku bawa camilan untukmu. Terima kasih ya, Minglang. Aku hamil, selera makan meningkat. Gampang lapar. Ada apa? Gak ada apa-apa. Dengar-dengar belakangan ini kamu sibuk meniru lukisan kuno, ya? Iya. Melukis menenangkan diri. Selain itu, baik untuk bayi juga. Apa ini? Ini patung prajurit kuno dibeli 3 tahun lalu. Aku takut berdebu. Tutup dengan penutup. Camilannya makan selagi hangat. Aku naik dulu. Baik. Kalau begitu aku bereskan dulu. Tunggu. Ada apa? Akhir-akhir ini kamu selalu sendirian di sini? Iya. Minglang. Aku bilang, itu replika prajurit terracota. Kamu tiba-tiba copot begitu, bikin aku kaget. Jangan sentuh. Minglang. Topeng itu juga barang antik, loh. Jangan sentuh pakai tangan, keringat dan minyak.
bisa merusak permukaan. Harganya langsung turun, kan? Kamu tahu cukup banyak ya. Belajar dari kamu. Melihat dan mendengar setiap hari. Makanannya akan dingin, ayo kita makan di atas. Bagaimana hasil penyelidikan? Tuan Qin, rekaman CCTV di pintu keluar villa dan sekitar pagar sudah tidak ada terlihat keluar masuk. Dimengerti. Sempit banget. Ming Liang. Kenapa kamu datang ke sini? Malam ini kita tidak pisah tempat tidur. Aku tidur di sini. Baiklah. Ming Liang, kamu sudah bangun. Aku akan selesai sebentar lagi. Apa yang terjadi ini? Kemarin aku ngecat rambut, bikin kotor. Maaf ya. Biar aku gantiin handuknya. Ngecat rambut? Suzimo, kamu obses kebersihan, bahkan gelas nggak mau sentuh. Gimana bisa kamu pakai handuk sama alat cukurku? Suzimo, ternyata kamu sembunyikan pria kedua di rumah. Besok ada lelang amal. Demi reputasi keluarga Qin, akan dilelang beberapa barang antik dengan harga rendah. Untuk donasi, pendapatmu? Bagus. Mau nggak bantu pilih? Nggak usah buru-buru. Beritahu pembantu, tukang kebun, dan supir di villa, setengah jam lagi semua harus pergi. Pindahkan mereka ke rumah peristirahatan luar kota. Tingkatkan keamanan villa, 3 kali lipat. Aktifkan pemantauan inframerah. Tanpa perintah, lalat pun tidak boleh masuk. Apalagi keluar. Qin Minglang. Apa maksudmu? Mau memenjarakanku? Aku ini sedang hamil, tahu. Ini namanya penahanan ilegal. Hanya untuk beristirahat dengan belakangan ini ada tikus masuk ke villa, sangat menjijikan. Aku hanya khawatir pada dirimu dan anak kita. Tuan Qin. Sidang banding besok. Jika kita tidak mendapatkan bukti kuat Suzimo berselingkuh, identitas anak itu tidak bisa dibantah. Kita kemungkinan kalah di pengadilan. Panik, besok pertunjukan akan dimulai. Tikurnya tidak boleh kabur. Untung saja. Kamu selalu ada di sisiku. Armor bodoh ini sempit banget, hampir bikin aku sesak napas. Tahan dululah. Rencanaku ini pasti sempurna tanpa celah. Qin Minglang yang bodoh itu, dia pasti nggak bakal nyangka kalau aku ternyata menyembunyikan seorang pria di rumah. Selama bersembunyi di dalam sana, dia nggak akan pernah menemukan kamu. Pria itu disembunyikan di villa. Di ruang koleksi dia menghabiskan waktu setiap hari. Apa? Tuan Qin, Ini, kamu. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Tuan Qin. Nyonya menyuruh saya mengantarkannya kembali. Simpan di penyimpanan. Okay.
Dia terlalu sok pintar. Mengira meletakkannya di tempat paling mencolok itu paling aman. Tapi dia tidak sadar, barang palsu seberapapun disamarkan, tetap saja palsu. Besok, aku akan tetap pergi ke acara lelang amal. Selain itu, beritahu semuanya. Aku akan menambah satu kejutan puncak secara mendadak. Aku ingin semua orang menyaksikan pertunjukan jebakan yang sempurna ini. Semua orang, lihatlah. Qin Minglang ini mau memaksa kita ke jalan buntu. Saat putri saya, Masih mengandung anaknya. Dia sudah mau lepas tangan. ini tidak bisa ditoleransi. Sekarang kamu masih mau meninggalkan keluarga, tidak peduli pada keluarga Sukami? Qin Minglang, keluar. Berikan kami penjelasan. Karena semua sudah hadir, saya tidak perlu memberi pemberitahuan lagi. Saya punya dua hal untuk diumumkan. Yang pertama, pernikahan saya dan Suzimo telah diputuskan. Menghadapi bersama. Coba berdamai. Ayo, aku akan bawa kalian menemui Suzimo. Tidak baik, sepertinya banyak orang datang. Cepat, cepat sembunyi. Minglang. Kenapa begitu banyak orang? Hal kedua, untuk mengenang awal yang baru ini dan untuk memberi kembali kepada masyarakat, kami memutuskan bahwa semua koleksi di villa akan dilelang secara terbuka, dan hasilnya Akan sepenuhnya disumbangkan. daerah pegunungan miskin. Apa? Di antara ini, yang paling berharga adalah patung jenderal kuno. 3 tahun lalu, aku pergi ke Eropa dan membeli satu-satunya barang langka dunia ini. Zimo bilang dia menyukainya. Aku menaruhnya di ruang koleksi Tuan Qin. Niat ini, Tak tenilai haga. Nyonya Qin luar biasa berjiwa besar. Minglang, semua koleksi di ruang ini, aku mencurahkan perasaan padanya. Patung jenderal ini, setiap hari saya tiru untuk melukis. Mungkinkah saya tidak menyumbangkan ini? Aku nggak akan sanggup. Zimo, bukankah kamu sering bilang hidup sederhana, baik, berbelas kasih, dan gak tega menyakiti semut? Patung jenderal ini kalau dilelang, dapat membantu anak-anak di daerah terpencil dan membawa banyak kebaikan. Berapa banyak niat baik yang bisa diwujudkan? Kamu yang polos dan baik hati, kok bisa demi kepentingan pribadi merampas harapan hidup begitu banyak anak-anak? Orang-orang, tutup patung jenderal ini pakai kaca, jangan sampai terpisah dari pengawasan, dan bawa langsung ke acara lelang amal. Qin Minglang. apa dia sengaja melakukannya? Dia menyadari keberadaanku? Tidak, mungkin tidak. Kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Terima kasih atas dukungan para tamu. Malam ini, dalam lelang amal, kita akan menyambut sebuah barang lelang yang sangat istimewa. Sekarang, mari kita sambut Presiden Grup Qin, Tuan Qin Minglang. Mari kita sambut. Terima kasih kepada pembawa acara. Malam ini, saya membawa patung jenderal dari koleksi Grup Qin untuk dilelang. Hasil lelang sepenuhnya akan disumbangkan. Ming Xuan. Jangan bergerak. Gara-gara Suzimo, aku harus sembunyi di patung prajurit ini. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Pak Qin, patung ini adalah barang antik. Kalau ternyata palsu bagaimana? Kita nggak mungkin bawa barang tiruan. Pulang saja yuk. Palsu? Gimana mungkin? Nggak mungkin palsu. Patung ini selalu disimpan di ruang koleksi pribadi istri saya. Selain dia, nggak ada yang boleh menyentuhnya. Iya, saya selalu sangat menghargainya. Tapi supaya semua orang tenang. Saya undang lembaga ahli untuk memeriksa. Setelah lelang selesai, mereka naik panggung untuk verifikasi. Jika palsu, aku, Qin Minglang, akan menghancurkannya di depan umum, tanpa mengambil sepeser pun. Sebagai gantinya, aku akan mengganti dengan barang asli. Tunggu, tidak bisa. Selesai, aku terkunci di dalam. Dengan palu sebesar itu menghantam, aku pasti mati. Qin Minglang, apa dia menemukan sesuatu? Tidak, tidak mungkin. Aku dan Ming Xuan selalu menyembunyikannya. Bahkan, pakai Xiao Ye sebagai pengalih perhatian. Tidak bisa. Kenapa?
Kamu selalu mendukung aku melakukan amal? Tidak apa-apa. Cuma, ayahku sangat suka patung prajurit ini. Dia juga ingin menang. Boleh aja. Harga tertinggi menang, harga awal 30 juta. Ayah, bantu aku beli ini. Kita harus punya ini. Mana ada uang, buku keuangan keluarga Su sudah kosong. Ayah. Qin Mingxuan ada di dalam patung ini, dia adalah ayah anak itu. Dia ayah anak itu. Kamu benar-benar selingkuh. Dan selingkuhnya Qin Mingxuan. Kalau sampai orang tahu, kita pasti hancur. Sudah terlambat untuk bicara. Ada 50 juta di sini. Kamu juga punya uang, kan? Wang. Semuanya, Qin Mingxuan akan bayar 2 kali lipat. Serius? Saat ini tawaran tertinggi 80 juta. Ada yang menawar lebih tinggi? 100 juta. Pak Mertua, luar biasa sekali. Ada yang mau nawar lebih tinggi? 120 juta. Itu nona ke-9 dari keluarga Lu. Separuh bisnis antik di ibu kota milik keluarganya. Ternyata benar dia. Dia itu bidadari ahli barang antik. Pilihannya tidak pernah salah. Sepertinya patung ini memang istimewa. 125 160 juta. Ayah, lelang ini. 165 juta. 200 juta. Momo sudah tidak punya uang sebanyak itu lagi. Ayah, coba pikirkan cara lain lagi. 210 juta. Aku bilang, 210 juta ini adalah kartu terakhir keluarga Su. Kalau masih tidak bisa, maka Qin Mingxuan itu, dia harus mencari jalannya sendiri. 2 miliar 100 juta sekali, 2 miliar 100 juta 2 kali, 2 miliar 100 juta 3 kali. Terjual. Ayah, ambil patung itu. Ayah mertua, jangan buru-buru. Setelah bayar, barang pasti milik Anda. Sebelum lelang, saya sudah bilang. Harus diperiksa di depan umum. Kalau itu palsu, saya harus menghancurkannya di depan umum. Qin Minglang. Minglang, ayah sangat suka patung itu. Jangan terlalu keras kepala. Ayah percaya padamu. Tidak perlu dikirim untuk... Aturan adalah aturan, aku harus bertanggung jawab pada pembeli, peserta lelang, dan integritas acara ini. Aku bertanggung jawab atas kredibilitas. Apa kamu takut bahwa ada sesuatu yang salah dalam penilaian ini? Aku. Perkataan Direktur Qin masuk akal, untuk lelang terbuka, benar dan salah harus diverifikasi. Kebetulan, aku punya cukup nama di dunia penilaian. Jika Direktur Qin dan Tuan Su percaya, saya bisa memverifikasi keaslian barang ini. Dalam 3 menit, pasti keputusan. Baiklah. Silakan, Nona Jiu. Keluarga Lu ahli identifikasi, nona ke-9 dikenal sebagai ahli restorasi barang antik terkenal di luar negeri. Juga desainer seni. Jika dia menentukan keaslian, pasti akurat tanpa kesalahan. Habis sudah, benar-benar habis. Patung prajurit dari dinasti Qin terbuat dari tanah liat yang dibakar pada suhu tinggi, strukturnya padat, dan ketika diketuk harus terdengar seperti suara logam dan batu. Patung ini bunyinya tumpul. Selain itu, pola pada lempengan baju zirah prajurit Qin menekankan simetri kiri kanan dengan ukiran yang tajam, tetapi pola di dada patung ini garisnya lemah. Jelas sekali ini adalah hasil cetakan modern yang tidak presisi, sehingga patung ini pasti palsu tanpa diragukan lagi. Palsu? Nona Su merawat patung prajurit ini setiap hari selama 3 tahun. Saya penasaran, bagaimana patung jenderal asli dan palsu tertukar? Tidak menyadarinya. Apakah mungkin Nona Su yang menukarnya? Tidak berani menentukan kislia. Rasa bersalah jadi pencuri, ya? Tidak, saya tidak tahu. Patung ini telah berada di ruang koleksi Anda selama 3 tahun. Hanya Anda yang bisa menyentuhnya. Anda bilang tidak tahu? Qin Minglang akan menghancurkannya di depan umum. Sebagai penjelasan untuk semua orang. Hancurkan saja, hancurkan. Hankurkan.
tidak bisa diam saja saya akan mati di dalam sana. Jangan. Qin Minglang. Masih hidup. Sepertinya barang antik di rumahku hidup lagi. Terracota prajurit bangkit. Apa Kusalalia? Barang antik jadi hidup. Itu manusia hidup. Rekam. Nyonya Qin selingkuh dengan prajurit terracota. Ini berita besar abad ini. Cepat rekam, cepat. Selesai. Semuanya selesai. Su Zimo. Di ruang koleksi pribadimu. Mengganti benda dengan barang palsu atau menyembunyikan seseorang di sana. Jelaskan. Siapa sebenarnya orang ini? Aku tidak tahu. Mungkin dia pencuri. Bersembunyi di sana untuk Pencuri? Memakai baju prajurit, bersembunyi di ruang koleksi, dan menunggu kamu membawa makanan untuk 2 orang. Teh dan kudapan. Atau jangan-jangan dia ini selingkuhanmu yang suka sembunyi-sembunyi itu. Ayah kandung anak dalam perutmu. Ya ampun, ternyata Nyonya Qin benar-benar selingkuh. Jadi cerita tentang kekerasan rumah tangga bohong. Anak itu rekayasa untuk menjebak Tuan Qin? Bukan begitu, Minglang. Percayalah padaku, aku tak mungkin berbuat begitu. Percaya padamu? Lelaki selingkuhan, ketangkap basah. Semua lihat baik-baik. Orang ini bersembunyi di koleksi istriku, menyamar jadi prajurit terakota untuk berbuat mesum. Sedangkan istriku, katanya, wanita suci yang menjaga kesetiaan. Berdalih menyalin barang antik, ternyata selingkuh di belakangku. Setiap hari melayaninya dengan teh dan air. Jadi ini yang kamu sebut? 3 tahun penderitaan dan pengorbanan. Mungkin kalian belum tahu. Siapa pria busuk yang bersembunyi? Dia itu siapa? Dia adalah kekasih istriku, Su Zimo. Ayah kandung dari anak yang ada di perutnya. Dia adalah sepupu kesayanganku, Qin Mingxuan. Apakah ini perebutan di keluarga Qin, atau sepupu yang berselingkuh dengan istri saudara? Astaga, skandal besar. Qin Minglang, kamu menjebakku. Semua orang. Qin Mingtuan bersumpah kepada langit. Aku tidak melakukan hal menjijikkan. Dia yang memberi obat dan membuatku tidak sadar. Saat bangun, aku sudah di perunggu ini. Aku tidak bersalah. Minglang, bagaimana kamu bisa kejam? Kamu membenciku, tapi tak bisa balas dendam padaku. Dengan memfitnah aku dan sepupumu, anak dalam perutku benar-benar anakmu. Aku dan Mingxuan bersih. Bersih. Masih keras kepala tak mengakui, biar semua orang mendengar. Dari mulut kalian. Apa benar tidak ada sepatah kata pun yang jujur? Momo, si bodoh Qin Minglang itu, 3 tahun menikah bahkan belum pernah menyentuhmu. Tapi aku di ruang koleksi miliknya sudah bermain denganmu selama 3 tahun. Hanya membayangkannya saja membuatku sangat puas. Menyebalkan. Kamu memang cerdas sekali. Bisa menggunakan Xiao Ye sebagai tameng. Sekarang Qin Minglang mati-matian pun tak pernah berpikir, anak itu milikku. Jangan bicara soal anak gimana, waktunya tidak cocok. Pasti akan curiga. Tak perlu takut. Tunggu anak lahir dulu. Bilang saja itu lah. Nanti azet kelo aga Qin, termasuk kerayan yang dibangun Qin Minglang. Akan jadi milik anak kita. Sekarang apa kalian masih punya muka bilang aku menuduh kalian? Bukti ini? Besok aku bawa ke pengadilan. Masih adakah kesempatan bagi kalian untuk melawan aku? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa punya rekaman? Qin Minglang. Kamu memalsukan rekaman untuk menjebakku. Mingxuan, Qin Minglang, apa yang kamu lakukan? Qin Minglang, kamu. Su Zimo. Aku dulu mengira, kamu hanya tidak mencintaiku. Tapi sekarang aku pikir-pikir. Kamu memang tidak punya hati. Selama 3 tahun bersamamu, setiap hari adalah pertunjukanmu. Semua itu membuatku merasa jijik. Mulai hari ini, aku Qin Minglang resmi menceraikan Su Zimo. Melalui Qin Group, akan dilakukan pemblokiran total terhadap keluarga Su. Qin Mingxuan dicopot dari jabatan di Qin Group. Dikeluarkan dari silsilah keluarga Qin. Su Zimo. Sidang pengadilan besok, jangan sampai kalian tidak hadir.
Presiden Qin. Nona 9, Anda mencariku? Tuan Qin, saya baru kembali ke negara ini dan menonton adegan itu. Saya tidak tahan, ingin berbicara sebentar. Ini tentang patung palsu itu. Ini tentang Anda. Tuan Qin. Nona 9, Anda mencariku? Tuan Qin, saya baru kembali ke negara ini dan menonton adegan itu. Saya tidak tahan, ingin berbicara sebentar. Ini tentang patung palsu itu. Ini tentang kamu. Aku menaikkan harga. Lalu naik panggung sendiri untuk membongkar. Aku hanya mengevaluasi barangnya, patung itu tampak meyakinkan, tapi detailnya penuh cacat. Proporsi tanah liat dan pola. Tidak ada yang cocok. Aku tahu dari pandangan pertama. Namun, aku ikut memainkan peran dalam drama ini, tapi aku ingin melihat seseorang yang merancang permainan ini, yang menjebak semua orang, yaitu Qin Minglang. Orang seperti apa dia? Sekarang kamu sudah melihatnya. Cari. Bolehkah aku menumpang mobilmu? Traktir kamu makan? Baiklah. Selesai sudah. Semua berakhir. Rumah, mobil, rekening bank semuanya sudah dibekukan. Tidak. Ayah, kita nggak bisa menyerah. Kalau nggak menyerah, mau gimana? Qin Mingxuan aja kabur nggak kelihatan bayangannya. Udah jelas nggak bisa diandalkan. Sementara Qin Minglang itu begitu benci sama kita. Nggak. Minglang masih ada rasa sama aku. Dulu dia begitu mencintai, asal aku mau merendahkan diri dan mengalah. Dia pasti akan luluh. Masakan kampung paling enak. Di luar negeri, cuma steak dan salad. Rasanya tetap ada yang kurang. Kurang apa? Kurang rasa kekeluargaan. Minglang, aku mohon padamu, sudah kehilangan segalanya. Tolong lepaskan kami. Demi hubungan kita dulu suami istri, demi ketulusan hati. Demi kenangan kita dulu. Iya, Minglang, Momo sadar salahnya. Dia menyesal setengah mati. Nama baiknya juga hancur. Selain kamu, Tidak ada lagi yang mau menerima. tidak mungkin. Biarkan dia terlantar di jalan. Aku sudah selesai bicara. Minglang, aku tidak butuh apa-apa. Aku mohon lepaskan keluarga Su, bolehkah? Anda salah paham tentang sesuatu. Bukan Pak Qin yang tidak memberi jalan keluar. Anda yang menutup semua jalan. Dengan semua perbuatan Anda, mana ada satu pun yang memberi jalan balik untuk Pak Qin? Dan selain Pak Qin, tidak ada yang mau. Itu semakin tidak perlu. Nona Su harus pikirkan sekarang adalah bagaimana bertanggung jawab atas tindakan, bukan tentang siapa yang mengambil alih dia. Aku mengerti sekarang. Qin Minglang, kamu berselingkuh, kan? Kamu punya hubungan dengannya, kan? Kamu sengaja menjebakku. Ingin merebut harta keluarga Su dan mengusirku tanpa apa-apa. Betapa kejamnya hatimu. Orang-orang. Bawa dua lalat ini keluar dari sini. Jangan muncul di depan saya lagi. Minglang, aku tahu aku salah. Maafkan kami, Minglang, kumoh. Minglang. Kita ini keluarga, kan? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sampai jumpa di pengadilan sore nanti. Dimohon semua berdiri. Sidang menjatuhkan putusan. Terdakwa Qin Mingxuan bersalah atas penyalahgunaan jabatan, pemalsuan dokumen, dan cap dengan hukuman kumulatif. Dihukum penjara 20 tahun. Terdakwa Suzimo Ditu du Penipuan, kes actions palsu, Dan Tuduan palsu. Dihukum penjara 10 tahun. Minglang, aku mohon padamu, demi kita pernah menjadi suami istri. Aku masih punya anak. Tolong cabut gugatan, 10 tahun. Seluruh hidupku hancur. Kek. Sepupu. Kita ini saudara, kan? Aku tahu aku salah. Ampuni aku kali ini, aku akan melayani kamu seperti budak. Suami istri. Saat kau hamil anak. Pernahkah kau memikirkan hubungan suami istri? Saudara. Berselingkuh dengan istriku waktu itu. Apakah kamu pernah memikirkan tentang ikatan darah? Sekarang baru tahu minta ampun? Sudah terlambat. Jalan yang kalian pilih, hukum, akan memberikan kalian hasil akhir. Tak ada hubungannya denganku. Kakak Minglang. Jangan pergi. Minglang, Tidak keberatan, kan? Kamu merokok saat suasana hati buruk.
Baru ingin merokok kalau lagi sedih. Bulan. Coba seperti ini. Kok kamu tahu? Waktu hakim memutuskan kamu menang, bibir kamu tersenyum, tapi matamu kosong. Aku pernah lihat saat kamu sedih. Mirip banget sama tadi. Lu Jianzhen. Yang cari masalah sama aku. Gak pernah dapat akhir yang bagus. Aku nggak percaya. Aku juga nggak takut. Aku cuma percaya apa yang aku lihat dari kamu.